Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun kalian berada, yang pasti yang masih hidup ya, jumpa lagi dengan kami di program yang luar biasa asik di Ngawangkong Asik. Wah. Oke, ini tuh beneran mulai. Oke, kali ini kita mengambil tema memaknai kemerdekaan ya. Kita kan sekarang di bulan Agustus, banyak bendera yang dikibarkan di setiap rumah dan perayaan tanggal 17 Agustus, upacara juga tentunya ini dalam rangka merayakan kemerdekaan RI yang ke 70. Ya, Kayak kuis matematika ya. Nah, perayaan-perayaan itu seolah bahwa kita itu memang benar-benar sudah merdeka ya, tapi kita maknai mungkin dari sisi siswa, dari sisi guru akan sudahkah merasakan kemerdekaan di kehidupan keseharian kita, dalam pekerjaan, dalam tugas-tugas di sekolah, kira-kira seperti apa ya. Mungkin kalau boleh mau menyapa dulu dengan penonton, mangga ya, atau mau langsung Saya pribadi mau menyapa dulu penonton yang di sana. Halo, perkenalkan dulu nama saya Intan Setiawati. Saya dari siswa SMA Negeri 1 Ciawi. kelas berapa? Kelas 12 IPS 2. Lanjut mau perkenalkan. Hai guys. Saya juga salah satu siswa di sini, salah satu siswa SMA 1 Ciawi. Perkenalkan, nama saya Putri Ramdi Jarinanti. Saya merupakan siswa akhir tingkat SMA ya, kelas 12 MIPA 5. Hampir merdeka ya. Merdeka dari tingkat akhir. Hampir, tapi Berarti belum merdeka kalau hampir. Iya, seolah-olah lagi masa penjajahan ya di sekolah. Apakah semua tidak ada yang merdeka? Ini yang deket siapa ini? Iya, semuanya perkenalkan Sampurasun warginisasi. Belum Oke, organisasi ya. Mani ngawanohkeun Abdi Muhammad Alfari Alfiansah dari kelas 10/4 Sampurasun. Rampe. Masya Allah, orang Sundanya. Ya. Itu kacamata sahanya. Siapa ya? Baru kelihatan. Ini Kong. Boleh deh perkenalkan ya, saya Ibu Ana, saya mengajar bahasa Indonesia. Ya. Selamat datang Ibu. Selamat bergabung. Pokoknya lebih seru-seru di sini ya. Guru bahasa Indonesia dua-duanya. Betul nih ya. Nah, kira-kira Bu nih ya, kan ngajar bahasa Indonesia, guru ya. Nah, dalam hal kemerdekaan, kurikulumnya juga udah merdeka. Kira-kira gimana tuh? Kira-kira merdeka nggak? Kalau dilihat dari kacamata guru, Kacamata Ibu aja. kata saya sudah merdeka belum ya, begitu ya. Merdekanya dibikin sendiri Pak Edgar. Kita bikin sendiri. Kalau kita masih mengikuti aturan, kita harus bikin administrasi, kita harus bikin rancangan pembelajaran yang super tebal, harus bikin dan segala macam. Iya, pasti belum merdeka. Pada akhirnya saya sebagai guru, saya akan menciptakan kemerdekaan itu sendiri di kelas. Seperti itu. Jadi di kelas merdeka, di luar kelas Ibu Kita punya dua perannya. Nah, kalau di kelas merdeka, saya justru merasakan merdeka kalau di dalam kelas. Tapi kalau di luar saya belum merdeka. Oke, luar biasa ya ini. Kita coba cross check dengan siswanya, apa siswanya di kelas itu merdeka apa di luar kelas yang merdekanya ini? Kalau menurut Intan ya, kalau merdeka sih mungkin diri pribadi mah belum gitu, karena
banyaknya tugas yang memang waktu kita istirahat atau jamnya itu tidak bisa membagi waktu. Sedangkan tugas selalu menumpuk, apalagi udah kelas 12 mau akhir buat kelulusan gitu, mau lulus itu tugas numpuk, belum yang ini beres terus serasa dijajah dengan cara ya gitu, serasa dijajah dengan cara perasaan dari intan aja ya. Curhat dong. boleh. Tadi ada teman juga, dia mengeluh kenapa sekarang tuh dulu membandingkan yang dulu dengan yang sekarang. Iya. Kenapa dulu waktu dia balita, enggak, bukan. maksudnya waktu dia entah itu SD, Iya. SMP, mungkin SD kali ya. Dia tuh sekolah tuh hanya beberapa jam saja gitu. Pulang tuh hanya abis zuhur dia udah pulang. Jadi ada waktu buat istirahat, buat keluarga, mengerjakan tugas, Iya. nggak sampai harus begadang segala macem gitu kan. Sedangkan sekarang berbeda, mungkin dari kurikulumnya juga mungkin ya udah berbeda gitu. Terus sekarang tuh lebih sore, serasa dari waktu aja kita udah dijajah gitu, apalagi dengan tugas-tugas. Jadi kalau menurut saya pribadi ya masih belum merdeka. Nah, ini ngomong-ngomong sampai begadang tadi, Bang Haji gimana nih kira-kira? Benar Pak, menurut saya itu kalau dalam arti kurikulum merdeka belum merdeka Pak. Ditambah setiap hari itu kan ada tugas kelompok, sedangkan kelompoknya juga belum tentu mau ngebantu kita gitu sebagai yang ketua kelompoknya. Jadi ditambah tugas kelompok, tugas mandiri, ditambah pulang sore. Jadi akhirnya itu tugas numpuk di rumah, akhirnya kita yang mengerjakan tugasnya hanya malam saja gitu, dan hari Sabtu Minggu pun masih dituntut oleh tugas-tugas yang ada di sekolah Pak. Wah, yang harusnya istirahat. Iya. Tugas dan tugas. Iya. Maksudnya. Mewakili sih. Gatel nih. Yang betul wakili siswa saya siapa ya? Ada begitu. Kita cross check lu nih. Ada pernah jadi siswa Iya, kelas saya sudah bahasa Indonesia kelas 1 murid Ibu Ana ya. 10 11. Iya, kelas 10 dan kelas 11. Di belakang ini. Iya, anak-anak tadi itu kontak cilik lagi. Kalau dari bahasa Indonesia memang merdeka saja. Kalau dari bahasa Indonesia saja ya. Kalau maupun yang lain kadang harus kan saya juga sebagai anak MIPA tuh banyak hitung-hitungannya. Iya, sebagai anak MIPA tuh harus banyak menghitung-hitungnya. Pokoknya harus balance antara menghitung dan berpikir kritisnya. Olahraga ya. Iya, fisik juga Seru, olahraga Iya. seru. Suara gaib nih. Iya, kan kata merdeka itu berarti belum lepas dari tuntunan ya. Tuntutan. Iya, tuntutan maksudnya. Maaf. Karena tertekan kayaknya. Tertekan kamera. Tapi yang penasaran gimana nih Kak Ana nih melihat ini kan faktual banget ya. Gimana nih kira-kira? Ya, artinya kita memang harus menyatukan visi dulu ya. Mungkin seperti itu kalau memang mau merdeka semua gitu. Kalau mau dibilang sama rata semua merdeka, saya yakin nggak bisa. Paling ya hanya yang tadi saya bilang, guru harus bisa menciptakan kemerdekaan itu sendiri gitu, di dalam kelas. Dan itu kalau kita semua sama-sama satu pikiran, satu visi, satu tujuan, mungkin kita bisa menciptakan itu semua gitu. Anak-anak juga akan merasa enak, merasa enjoy, merasa merdeka juga atau belajar gitu kan. Cuma kalau memang hanya 1, 2, 3, 5 guru, sedangkan mereka 16 mata pelajaran, yang lainnya masih kasih PR, kasih tugas yang harus dikerjakan di rumah betul-betul sampai malam, mungkin itu tidak akan terwujud. Itu yang ngasih tugas juga gurunya kayaknya merdeka aja ngasih tugas ya. Nah itu mungkin bentuk kemerdekaannya dia seperti itu. Tiap orang punya kemerdekaannya masing-masing. Tapi poinnya satu hal yang tadi saya dapat dari Kak Ana ini, sebetulnya setiap orang itu yang betul-betul harus bisa menciptakan kemerdekaannya gitu. Kak Ana saja dengan terjajah oleh beberapa beban administrasi bisa merdeka di beberapa tempat mungkin ya. Nah, kalian juga sebagai siswa mungkin bisa seperti itu ya. Kalau saya teropong mungkin ya setiap orang itu kapan merdekanya ya ketika dia menggapai apa yang dia cita-citakan, apa yang dia inginkan. Tapi terlepas dari itu sebetulnya kuncinya satu sih ya kalau menurut
Ustadz Dadang itu Salam Ustaz Dadang. Ustaz Dadang Salam. Gusternya. iya keikhlasan dalam menerima keadaan itu. Ya, kalau memang yakin bahwa apa yang dikerjakan ini adalah satu jalan untuk pencapaian kesuksesan tadi, cita-cita tadi kita itu nggak akan ini kayaknya. Ya memang dalam artian tahun-tahun 42, 43, 44 gitu, menjelang 45-nya memang harus benar-benar kira-kira gitu ya. Kalau nggak setuju ngomong. Mungkin ke goalnya ya, Iya. tujuannya. Ini saya punya tujuannya gimana sih belajar nih bahasa Indonesia ini, tujuan Nah. saya apa sih, goal saya apa. Kalau hanya sekedar anak-anak terampil dalam berbahasa, Iya. nah kita kasih kemerdekaan benar-benar. Kalau Putri mungkin pernah merasakan ya, merdeka betul-betul untuk berbicara di depan kelas. Apapun yang dia pikirkan, bicarakan, gitu kan. Nanti kita tinggal evaluasi, dikit-dikit, oh penggunaan Iya. bahasanya ini. Nah, mereka merasa merdeka, merasa dihargai, merasa oh ya saya punya suara di sini, gitu. Goal pada akhirnya kan tujuan kita apa ngejar. Waktu di Mesaci dulu gimana? Lebih merdeka di mana? Lebih merdeka di SMP Pak. Sebagai alumni Salam. Jangan lupa follow ya. Komen. Ya apalagi kalau di SMA kan lebih banyak juga Pak tambahan Apa tuh, Bang? tambahan mata pelajarannya, ditambah juga guru-gurunya juga pasti bertambah, ditambah waktunya juga bertambah. Jadi, Iya. Semakin Poinnya bertambah ya, bebannya nambah. Ikhlas gak gurunya nambah? Kan semakin banyak guru semakin banyak ilmu. Positifnya ya. Apa yang kita pikirkan itu insya Allah yang akan terwujud biasanya begitu. Itu kata-kata bukan dari Ustadz Dadang itu Pak. Kata-kata. Dari buku apa gitu. Itu termasuknya manifesting nggak? Apa yang kita pikirkan akan terwujud? sugesti ya kayak sugesti. Iya. Jadi manifesting ke alam manusia. Bisa jadi begitu ya. Tapi yang saya alami dalam hidup ya seperti itu. Bisa dibuktikan ya. Saya sudah bisa membuktikan. Enggak Pak, enggak. Nah, gimana tuh? Kalau aku aku pengen sesuatu kalau aku udah positif thinking, selalu nggak jadi positif, itu selalu berkebalikan sama yang aku pikirkan. Betul. Bener, iya nggak sih? Jadi aku selalu kamu berpikir Optimis. secara positif, Iya, optimis. optimis. Tapi justru yang terjadi Iya, sebaliknya. yang jadi jauhnya. Nah, dipertanyakan lagi, sudah ikhlas belum? Nah, ayo. Karena ternyata sekedar optimis, Menerima enggak? nah sekedar optimis, sekedar positif itu belum cukup ketika kita tidak punya keikhlasan. Artinya masih ada tumpukan beban berat, ngeluh. Tapi kamu optimis. Tapi satu lagi mau konfirmasi sebelum ikhlas itu yakin nggak dengan kata-kata positif itu? Jangan-jangan hanya digaungkan. Ngomongin doang, tapi ada rasa ketakutan gitu. Nah, Iya. justru yang nggak Itu yang terkatakan menghambat, itu ya. justru Oh yang iya, terwujud. aku jadi tahu faktornya apa. Faktor persekutuan prima. Oke, FPP ya. FPP. Oh, FP. Nggak tahu deh. Jadi nyambung. Arta Rasya. Halo guru matematika ya. Yuyun ya. Karena aku pernah jadi wali kelas saya juga. Nggak usah mention aku mah. Ini karena mungkin sebetulnya kemerdekaan ini juga karena ujungnya adalah visi mereka, tujuan mereka di masa depan. Kalau anak-anak belum ke arah sana pemikirannya mungkin masih ya umaha kamana we di bawahnya akhirnya terjajah terseret. Merasa terjajah. Padahal mereka punya potensi di bakat, talenta dan lain-lain. Mungkin di sekolah kita juga perlu diadakan semacam kegiatan yang mengarah ke sana kali ya. Kira-kira gimana? Lalu yang mewadahi ya, Pak ya. Hmm. Mewadahi kemerdekaan mereka dalam Iya. berpikir, dalam berbicara, bertindak. Iya. Perlu itu kita jadi kompetisi aja sekalian ya, kayak begitu ya. Eskul kan sudah ada sebetulnya, cuma kadang waktunya juga kurang dan kadang-kadang Iya, eskul betul. juga mereka terjajah loh Bu. Nah, Gitu. ya. Aduh, Menambah. terjajah waktu sih. Nah kalau ada kegiatan yang event apa gitu kayaknya enak nih. Seperti apa contohnya? Ya kalau nggak salah hari ini Nesaci lagi ulang tahun ya. Nesaci lagi. Nah, Smiley nanti ulang tahun juga Iya. yang mau nyusul nih. Lomba debat. Bulan Oktober. Nah, Oktober ini ada yang seneng-seneng debat nih, kita ngadain lomba debat lah antar kelas bisa. Nah, ada yang seneng stand up bikin.
Nah kita cek sekolah teh dan anak kumaha nah gitu. Belum merdeka lagi. Butuh bantuan orang tua mungkin ya. Merdeka gitu. Harus menyelamatkan lagi ya. Ya harus kolaborasi atau ya memang. Nah, tidak bisa dipungkiri, memang butuh. Kenapa di bawah ini? Apa sih terkait sama ini saya sebagai siswa boleh bertanya? Silakan. Bertanya lah. Karena yang lawako. Ini ya saya mau bertanya gimana nih di acara-acara 17 Agustusan ikut serta gak di kampungnya ada perlombaan atau bagaimana? Mau dijelaskan atau Oh kalau kemarin ini cerita 17-an di kampung saya itu tiap RT bikin, tapi harinya dibedain. Nah, di RT dibedakan sama apa ya? Bunda Dewi marahin. Bunda Dewi marahin. Indonesia ya guru bahasa Indonesia di kelas 6. oh iya Di sini mah Kepala perpus. Iya. Itu harinya dibedain biar nanti pesertanya kesini ikutan ya, yang belum di sini dapat hadiah dikatakan besoknya. Bisa gitu ya Pak? Bisa 3 hari itu ya. Wah, Bu Anak di Kebetulan kalau di kompleks rumah ada memang mengadakan, tapi memang hanya setingkat anak-anak kecil ya, masih cilik-cilik. Nggak nyampe ibu-ibunya ini. Ibu-ibunya belum dilibatkan, memang ibu-ibunya di panitia dan hanya sedikit memang pada saat itu. Dana lagi biasa. ini Dana Kalau lagi. kaitan sendiri dulu deh gimana? kalau di saya pribadi ada beberapa faktor sih ya. Awalnya kan saya juga mau jadi panitia, tapi karena ada suatu problem jadi saya nggak jadi tuh jadi panitia ya. Jadi ya udah ikut serta kayak menonton aja gitu kan keseruan di acara 17 Agustus itu bagaimana. Namun nggak sampai selesai karena kan saya juga ada waktu yang lain gitu ya, menjaga kakak saya yang lagi di rumah sakit segala macam gitu. Jadi 17 Agustusan umur saya tuh harusnya jadi panitia, tapi karena gak ikut serta saya jadi nggak bisa menikmati kemerdekaan gitu di Demikian kisah dulu dari mudah-mudahan panjang umur ya, tahun depan bisa berpartisipasi ya. Sama kisahnya. Aku pun tidak jadi panitia. Iya, aku kan ditawarkan untuk menjadi panitia. Kok jadi ditawarkan? Iya, maaf Bu Anak. Ditawari Tapi kalau mau ya. ditawari untuk menjadi salah satu panitia di sana, tetapi aku ada kesibukan, jadinya tidak bisa. Tapi aku cuma memeriahkan saja, hari-hari gitu. Seru memeriahkan kemerdekaan Republik Indonesia. Tapi yang penting nih Bung Mesat saya mau kamu apa hari ya. Apa hari ini suka ada ya beberapa anak sekolah yang jadi panitia di kampung-kampungnya itu suka minta-minta, tapi yang daerah sini suka minta ke keluarga sekitar, bahkan keluar daerah. Saya kira itu nggak perlu ya, yang keluar daerah juga pada ngadain sebetulnya. Minta apa? Ya minta sumbangan. kan itu tuh dananya dari mana ya, dari Iya, dari keluarga. Ya enggak ada. bagaimana jadinya. Ya enggak bagaimana dan sudah terjadi ya. Semoga Tapi ada sebenarnya kepanitiaan acara-acara lomba itu kan sebenarnya euforia aja ya. Iya. Nah, sebenarnya kan bagaimana kita memaknai kemerdekaan itu dalam diri kita sendiri gitu loh. Itu yang penting sebenarnya. Kalau hanya sekedar kamu pengen banget jadi panitia lomba-lomba kemerdekaan itu, ya itu cuma sekedar hore-hore euforia saja gitu. Banyak hal kan yang bisa dilakukan gitu di masyarakat gitu untuk menunjukkan bahwa saya saya mendukung semua aktivitas masyarakat untuk kemerdekaan kan gitu ya. Iya. Nah, ini sudah semakin larut nih. Coba kita ambil kesimpulan kecil mungkin dari masing-masing, kira-kira bagi AA, bagi Neng, bagi Teteh, ini kira-kira kemerdekaan itu ketika bagaimana dan kira-kira kapan nih bisa kalian memproklamirkan kemerdekaan kalian masing-masing? Saya saya masih memikirkan Iya. karena kan
sendiri, Iya. tapi Tapi siswa mah mungkin yang butuh contoh dari guru. Harus guru yang Jadi benar ya berpengalaman, kalau Pak. guru itu adalah suri tauladan ya. ya Bisa ditiru. ya mudah-mudahan bisa gitu. Kalau menurut saya, bagi saya pribadi ya, kemerdekaan itu ketika kita punya tujuan yang benar-benar harus kita capai dan kita punya kemerdekaan untuk mewujudkan tujuan itu tanpa ada tekanan orang lain. Itu udah merdeka banget kalau kayak gitu. Ya, merdekanya dari diri sendiri. Ciptakan sendiri kalau memang kita dalam kondisi yang sebenarnya tidak bisa merdeka, ya kita ciptakan sendiri kemerdekaan itu. Berarti jangan berharap sama orang ya, Bu ya. Sip. Berharap Tapi sama siapa? Tapi bagaimana Bu nih kalau misalkan di Gak ada pertanyaan. Ini mau nanya nih. ini mau bertanya nih ya, kalau misalkan merdeka itu nggak ada tuntutannya, tapi ternyata keadaan itu banyak yang menuntut dan kita tuh harus menerima, sedangkan kita tuh nggak bisa menerima sepenuhnya karena kita juga apalagi di umur segini, tapi keadaan seperti kayak gini, tapi dituntut juga harus merdeka juga karena buat diri sendiri, sedang keadaan tidak mendukung gitu. Oh ya pasti semua orang pasti punya kondisi seperti itu ya. Pasti ada masa-masa ketika keadaan tadi yang saya bilang situasi tidak bisa mendukung. Pada akhirnya kita hanya bisa mengatur diri kita sendiri. Yuk berdamai dengan kondisi ini dan kita buat goal, kita buat tujuan untuk diri kita dan ini merdeka sendiri dulu gitu. Buatlah merdeka untuk sendiri. Oke, next. Ya, Ini saya udah ini loh. Nah, Merdeka berarti merdeka. Nah, tadi kan kata Bu Ana merdeka itu dari visi dan Tujuan. tujuannya ya. Ya benar banget sih kata aku juga harus punya target apa yang kita inginkan untuk kita dapat merdeka bagi diri sendiri. Terus juga ya Satu dari saya hanya satu ya. Kunci untuk merdeka, bahagialah dengan kamu menerima apa yang telah Allah berikan kepadamu. oh iya benar. Benar. Ya, hari ini Kalau aku iya benar. Aku mau Jadi keidean. kalau aku jujur dari diri sendiri sih, rasain apa yang kita pengen rasain. Jangan malu buat kita ngerasain apa yang pengen kita rasain, itu bikin kita merdeka banget, lega banget. Ya kan? Mau Jadi marah. diri sendiri. Iya, Kan luas ya. iya, luas banget. semoga Terus bermanfaat ya. bagi kita juga lakuin apa yang pengen banget kita lakuin. Mau kita pokoknya ngelakuin apa yang kita lakuin asal nggak ngerugiin orang lain. Iya. Iya apa? Sama-sama kayak Bu Ana ya. Contoh bener berarti. Iya, visi misinya itu harus disesuaikan sama diri kita sendiri gitu. Jadi merdeka yang sesungguhnya yaitu dari hasil kerja keras kita sendiri tanpa hasil paksaan dari orang lain. Dan hasil sebuah kemerdekaan yaitu hasil dari kerja keras kita dengan kesuksesan kita tanpa harus orang lain mengekang kita. Tuh. Nah, ramu ya. Masih ada penggalang. Harusnya benar, harusnya benar. Iya. Semangat benar. Ya, terima kasih mungkin kalau dari saya merangkum semuanya. Dan bagi saya sejak dulu sampai sekarang sebuah kemerdekaan itu ketika saya mengenal Tuhan saya dan akhirnya saya berikrar bahwa asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dan ketika itu dibawa sampai saya mati sampai ke surganya Allah, itulah kemerdekaan hakiki. Dan mudah-mudahan saya doakan kita semua dan hadirin pemirsa semuanya bisa sampai ke sana kemerdekaan. Terima kasih. Ini saja sajian kita ngobrol-ngobrol asik teka rasa, tahu-tahu ya. Ketemu lagi, jumpa lagi di episode mendatang di Ngawangkong Asik.